Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya yang ada di rumah? Semoga Anda sehat walafiat. Masih bersama saya Firdaus SIPM SOS kuliah online. Untuk kuliah pada hari ini kita menyajikan tema tentang sejarah kelahiran Pancasila dan Piagam Jakarta. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang tema hari ini, yaitu sejarah kelahiran Pancasila dan Piagam Jakarta, kita mereview tentang mata kuliah pendidikan Pancasila yang telah saya berikan sebelumnya. Untuk hal sebelumnya, tentu saja kita telah mempelajari filsafat Pancasila dan kita telah mempelajari nilai-nilai yang terisi dari kandungan Pancasila, dari sila pertama sampai sila yang terakhir. Dan kita telah mempelajari tentang makna-makna dalam kehidupan sehari-hari yang kita implementasikan dalam setiap elemen dan dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, kita lanjut untuk substansi sejarah kelahiran Pancasila dan Piagam Jakarta. Poin-poin yang ingin saya berikan, ingin saya sajikan ada sekitar 7 sampai 8 poin. Yang pertama, sebelum negara Indonesia terbentuk. Yang kedua, sebagai tindak lanjut dari janji Kaisar Hiroto. Yang selanjutnya tentang di luar anggota BPUPKI. Yang selanjutnya tentang sidang pertama BPUPKI. Yang selanjutnya tentang Insinyur Soekarno mengusulkan dasar bagi Indonesia. Yang selanjutnya tentang pada tanggal 17 Agustus 1945 peristiwa Jepang membubarkan BPUPKI. Yang selanjutnya rapat pertama yang diadakan di gedung Chosangi. Yang selanjutnya adalah rapat dibuka pada tanggal 24 Mei 1945. Dan yang terakhir, masa antara rapat pertama dan rapat kedua. Baik, untuk pembahasan untuk hari ini telah saya konsepkan bahwasanya di sini tentu kalau kita bicara tentang sejarah, kita akan bicara tentang masa lalu. Masa lalu harus kita ingat-ingat, karena masa lalu akan menjadi bukti sejarah otentik sebagai pembelajaran yang sangat berharga untuk generasi berikutnya. Untuk poin pertama adalah sebelum negara Indonesia terbentuk pada 17 Agustus 1945, secara historis pemerintahan Indonesia pada masa itu adalah pemerintahan pada masa kerajaan. Pada masa itu kita bentuk dalam pemerintahan kerajaan. Di masa lalu, pada abad ke-16, bangsa Eropa masuk ke Indonesia, yaitu bangsa Belanda. Ada sebuah konstruksi perubahan politik yang ada di kerajaan pada masa itu. Banyak adopsi-adopsi politik yang telah kita dapatkan pada kerajaan pada waktu itu, sehingga ada perebutan hegemoni, ada percampuran pemahaman dari culture, dari budaya pada masa itu, pada abad ke-16. Bangsa Eropa telah membawa perubahan-perubahan dalam pandangan masyarakat, yaitu masuknya paham-paham baru seperti liberalisme, demokrasi, nasionalisme, hingga menumbuhkan jiwa nasionalisme dan bersatu untuk merdeka. Itulah perubahan-perubahan yang ada hegemoni politik pada masa itu. Selanjutnya ada semacam kalimat pendukung bahwa di sini bahwasanya kita
dibentuk dalam ikatan NKRI itu Negara yang Kesatuan Republik Indonesia, kita sangat banyak mengadopsi bangsa lain, sehingga timbulnya hegemoni itu tadi, pencampuran paham-paham. Itulah menyebabkan kita banyaknya perpecahan, banyaknya prasangka-prasangka pada masa itu. Selain itu, untuk poin selanjutnya yang ingin saya jelaskan adalah sebagai tindakan lanjut dari janji Kaisar Hirohito yang akan memerdekakan bangsa Indonesia, maka dibentuklah badan BPUPKI, yaitu bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, apa kepanjangan dari BPUPKI? BPUPKI itu kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bahasa Jepangnya menyebut, dilafalkan Dokuritsu Zunbi Chosakai. BPUPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Bala Tentara Jepang pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 63 orang. 63 orang yang diketuai oleh Rajiman Widyo Ningrat. Itu Raden Rajiman Widyo Ningrat dengan wakil ketua Hibangse Yoshio, yaitu orang Jepang. Ini ada upaya, bukan berarti kita diberi kemerdekaan cuma-cuma. Ini adalah upaya kita diplomasi dengan Jepang, bahwa kita diberikan untuk mendirikan negara Indonesia yang berdaulat. Nah, proses-proses rapat resmi. Dan Raden Panji Suroso. Ya. Di luar anggota BPUPKI dibentuk sebuah badan tata usaha, semacam sekretariat. Yaitu tentu setiap organisasi yang resmi itu punya sekretariat. Di sini ada bentuk sekretariat yang beranggotakan 60 orang. Yaitu badan tata usaha ini dipimpin oleh Raden Panji Suroso dengan wakil Abdul Ghaffar Pringgodigdo oleh Masuda, orang Jepang. Jadi sini ada kolaborasi, jadi ada pengamanan. Pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945, dengan pembicaranya adalah Mr. Muhammad Yamin dan Mr. Supomo, Dr. Andes Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno, dibahas rancangan usulan dasar negara. Nah, di sini ada kegiatan sebuah kapak, di mana di situ ada pembicaranya. Ada 4 pembicara, 1, 2, 3, 4. Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, Dr. Andes Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno. Dan hal ini yaitu membahas tentang rancangan usulan dasar negara. Selanjutnya, menurut Soekarno, dalam peristiwa ini, dalam pidatonya, dasar bagi Indonesia merdeka adalah dasarnya satu negara yang akan didirikan yang disebut dengan filosofi Gorsang, yaitu fundamen filsafat, jiwa, dan pikiran yang sedalam-dalamnya, yang di atasnya akan didirikan gedung Indonesia yang merdeka. Selanjutnya, Insinyur Soekarno mengusulkan bahwa dasar bagi Indonesia merdeka itu disebut Pancasila, yaitu kebangsaan
kemanusiaan, musyawarah, mufakat, perwakilan, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini adalah sebuah usulan yang akan menjadi cikal bakal falsafah bangsa kita. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Sosakai. Saya ulangi, tadi BPUPKI, sekarang bahasa Jepangnya untuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai. Jadi dengan anggota berjumlah 21 orang sebagai upaya pencerminan perwakilan etnis. Terdiri dari 12 orang dari etnis Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang, dan dari Kalimantan 1 orang, dan dari Nusa Tenggara 1 orang, dari Maluku 1 orang, dari Tionghoa 1 orang. Jadi lengkaplah menjadi 12 orang perwakilan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Rapat pertama diadakan di gedung Cho Sang In di Jalan Pejambon 6 Jakarta, yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Jadi gedung Pancasila yang ada di Jalan Pejambon 6 itu ada gedung yang bersejarah, di mana di situ ada rapat. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad, lembaga DPR pada zaman kolonial Belanda. Jadi diambil fungsi oleh bangsa Indonesia. Sekarang jadi gedung Pancasila. Gedung Pancasila sekarang merupakan sejarah bagi kita pada Jalan Penjambon 6 Jakarta, yang kita sekarang kita ambil fungsi sebagai sejarah bagi bangsa Indonesia. Dan untuk selanjutnya, rapat dibuka pada tanggal 24 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya. Masa PP persiapan itu kemerdekaan tadi, ada beberapa orang yang telah memberikan seminar seperti Insinyur Soekarno salah satunya, dan rapat itu baru dibuka di gedung tadi itu, ya, di gedung Pancasila itu. Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara. Jadi Insinyur Soekarno dan kawan-kawannya seminar di gedung Pancasila itu dengan tema dasar negara. Pada rapat pertama ini terdapat 3 orang yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin dalam pidato singkatnya mengemukakan 5 asas, yaitu yang ada 5 asas. Pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan. Yang kelima, peri kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Muhammad Mr. Supomo mengusulkan 5 asas, yaitu pertama persatuan, yang kedua keseimbangan lahir dan batin, yang ketiga kekeluargaan, yang keempat keadilan rakyat, yang kelima musyawarah. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 asas pula yang disebut Pancasila. Yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas dari Insinyur Soekarno disebut Pancasila, yang menurutnya bila-bila mana diperlukan dapat diperas menjadi trisila atau 3 sila, yaitu sosionalisme, yang kedua sosiodemokrasi, yang ketiga ketuhanan yang berkebudayaan.
Trisila tersebut apabila diperas kembali disebut sebagai Ekasila, yaitu merupakan sila gotong royong. Ini merupakan upaya Insinyur Soekarno dalam menjelaskan bahwa konsep tersebut ada dalam satu kesatuan. Selanjutnya, 5 asas tersebut dikenal dengan istilah Pancasila. Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam dalam Indonesia yang baru. Jadi di sini kita diberikan peluang oleh bangsa Jepang. Peluang ini tidak disia-siakan oleh bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh bangsa memberikan sebuah konsep di mana ada 3 konsep dan rapat-rapat yang sangat panjang. Disitulah perjuangan bangsa kita bahwa bangsa kita tidak diberikan kemerdekaan oleh bangsa lain, tapi kita memberikan sebuah instrumen dan mengisi kekosongan itu dengan membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk substansial yang terakhir, masa antara rapat pertama dan kedua. Jadi di sini ada dinamika. Rapat pertama dan kedua itu ada dinamika yang sangat menarik. Dalam masa reses, masa istirahat antara sidang 1 BPUPKI dengan sidang kedua BPUPKI, masih belum ditemukan kesepakatan untuk perumusan dasar negara. Masih ada bersekutu. Para tokoh-tokoh saja ada, bukan berdebat kusir, tetapi mereka menemukan titik terang yang mana yang paling terbaik untuk bangsa Indonesia dan poin-poin pokok dari pembahasan nantinya yang akan menjadikan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Masih belum ditemukan kesepakatan untuk perumusan dasar negara, sehingga dibentuklah panitia kecil untuk menggodok berbagai masukan. Panitia kecil beranggotakan 9 orang dan dikenal pula sebagai panitia 9 dengan susunan sebagai berikut. Jadi setelah ada perumusan, ada panitia kecil. Itulah sebagai salah satu mengukur indikator yang mana yang harus diutamakan. 9 susunan panitia kecil itu salah satunya adalah pertama Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta wakil ketua. Yang ketiga Mr. Ahmad Subarjo anggota, Mr. Muhammad Yamin anggota, Ki Haji Wahid Hasim anggota, Abdul Kahar Muzakir anggota, Abi Kusno Cokro Sujoso anggota, yang ke-8 Haji Agus Salim anggota, yang ke-9 Mr. AA Maramis anggota. Jadi di sini panitia merupakan salah satu andil besar. 9 panitia itu merupakan andil besar dalam persiapan kemerdekaan. Setelah berhasil membentuk panitia 9 tadi, panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang merupakan hasil kompromi tentang dasar negara Indonesia. Piagam Jakarta ini disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 antara pihak Islam dan kaum kebangsaan nasionalis. Dalam Piagam Jakarta terdapat 5 butir yang kelak menjadi Pancasila, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini untuk sila yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini belum final. Jadi pada masa itu penyusunan undang-undang pada sidang kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan mukadimah preambul selanjutnya pada pengesahan Undang-Undang 1945 18 Agustus 1945 oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Istilah mukadimah disebut dibuat menjadi pembukaan undang-undang. Setelah butir pertama diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dalam bahasa sastranya Maha Esa. Jadi hal ini mengakui bahwasanya ada salah satu
pengakuan Tuhan bahwa negara kita itu tidak berpaham ateis. Negara kita mempunyai agama. Dan perubahan butir pertama dilakukan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta atas usul A.A. Maramis setelah berkonsultasi dengan Tengku Muhammad Hasan, Kasman Singodimejo, dan Ki Bagus Hadikusumo. Jadi untuk sila yang pertama, jadi ada sebuah revisi secara substansial dan tertulis. Jadi menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Naskah Piagam Jakarta ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Adi Kusno Cokro Sudojoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Ahmad Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasim, dan Muhammad Yamin. Dan itulah yang menjadi salah satu secara terikat, secara faktual, secara yuridis telah ditandatangani oleh tokoh-tokoh kita, menjadi sila yang untuk sekarang ini yang telah kita amalkan dan kita jalankan, itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian untuk pertemuan hari ini tentang sejarah lahirnya Pancasila dan Piagam Jakarta. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan sajikan yang lebih menarik. Semoga Anda semua di sana sehat. Kekurangan hanya berasal dari saya sendiri, kelebihan dan kesempurnaan hanya datang dari Allah SWT. Untuk sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.